Siapa bersuka cita hari ini? Lambaikan tangan saudara. Ayo kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya percaya 2017 ini akan ada kegerakan yang besar, bahkan lebih besar daripada yang pernah kita alami. Tahun ini akan terjadi kegerakan yang super besar di kota Jogja, revival bagi Yesus. Tepuk tangannya pula yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Itu sebabnya hari ini saya ingin membagikan kepada kita semua satu firman Tuhan. Judulnya adalah The Heart of a Cell Leader, atau hati ketua kelompok sel. Khotbah ini buat saudara yang sudah jadi KKS. Khotbah ini buat saudara yang akan jadi KKS, yang sekarang belum jadi KKS. Khotbah ini juga buat saudara yang sudah jadi KKS tapi bosan sama kelompok selnya. Oke. Khotbah ini juga buat saudara yang sudah jadi KKS dan sekarang on fire, menyala-nyala. Anda semua hari ini akan diberkati dengan firman Tuhan. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Ayo kita buka Alkitab di dalam Amsal pasalnya yang keempat. Kita baca ayatnya yang ke-23. Kalau sudah, saya akan bacakan buat saudara. Ditulis begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena apa? Dari situlah terpancar kehidupan. Dari mana? Dari hati. Dari hati, Alkitab ngomong, terpancar kehidupan. Saya mau ngomong begini sama saudara. Sebagai ketua kelompok sel, kita bisa maju apa tidak? Sebagai pelayan Tuhan, kita bisa maju apa tidak dalam pelayanan kita? Baliknya sama hati kita. Oke. Hati yang akan membuat saudara jadi pelayan Tuhan yang maju. Berbuah lebat. Melayani dengan sukacita. Ada jiwa-jiwa yang diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Tapi hati kalau salah juga akan membuat kita pelayanannya berat, isinya capek, masalah saja yang ada. Baliknya sama apa? Hati. Oke. Sebagai KKS, kalau kita hatinya benar, maka akan ada impartasi kehidupan dari kita kepada anggota-anggota kelompok sel kita. Kalau yang diimpartasikan kehidupan, pasti ada pertumbuhan. Kelompok sel pasti ada kemajuan. Diawali dari hati. Oke. Tapi kalau hatinya belum pas, maka susah sekali apa yang mau diimpartasikan. Kalau nggak ada yang diimpartasikan, bagaimana sebuah kelompok sel bisa maju, bisa berkembang. Sama seperti saya sebagai gembala, kalau saya tidak membangun hati yang benar dalam hidup saya khotbah seperti ini, apa yang akan saya impartasikan? Saya nggak bisa bagikan apa-apa. Semua yang dibagikan itu mengalir dari hati. Itu sebabnya Alkitab ngomong jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Siapa di sini yang kalau jadi KKS, saudara mau kelompok sel saudara maju, bertumbuh, berbuah lebat luar biasa. Kalau terlibat dalam pelayanan di departemen, di ibadah, pelayanan saudara berkembang, jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Boleh lambaikan tangan saudara? Ayo kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Baliknya sama apa tadi? Sama hati. Artinya kita perlu punya hati yang benar, supaya pelayanan kita ini jadi berkat. Supaya pelayanan kita ini bertumbuh. Supaya pelayanan kita ini menyenangkan hati Tuhan. Kita perlu punya hati yang benar. Pertanyaannya sekarang, hati seperti apa yang akan membuat kita jadi pelayan Tuhan yang berhasil? Hati yang bagaimana yang akan membuat saudara dan saya bisa jadi ketua kelompok sel atau KKS yang berhasil. Hati yang seperti apa? Ada 5 yang saya mau bagikan pada saat ini. Yang pertama, yaitu hati yang mengandalkan Tuhan. Ini simple, tapi menurut saya ini yang paling penting. Apa saudaraku? Hati yang
mengandalkan Tuhan. Kita baca dulu 1 Korintus 2 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Saya bacakan buat saudara. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada apa? Hikmat manusia. Tetapi pada kekuatan Allah. Kalau saudara mau maju di dalam pelayanan, kalau Anda mau jadi KKS yang berhasil, maka kita harus punya hati yang mengandalkan Tuhan. Oke? Kenapa kok itu penting sekali? Saudaraku, kita harus menyadari bahwa salah satu tujuan utama di dalam kelompok sel adalah pertumbuhan rohani. Oke? Saudara ada di gereja tujuannya untuk apa? Bertumbuh di dalam kehidupan rohani. Oke, kalau Anda sekolah tujuannya untuk pintar, betul? Ya, Anda ke rumah makan tujuannya untuk kenyang, benar, makan enak. Kalau saudara di gereja tujuannya untuk apa? Bertumbuh dalam kehidupan rohani. Padahal Alkitab ngomong bahwa pertumbuhan itu datangnya dari siapa? Tuhan. Kita menanam, kita menyiram, tetapi pertumbuhan datangnya dari Tuhan. Tuhan itu sumbernya. Itu sebabnya hanya kalau kita punya hati yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita punya hati yang melekat sama Tuhan, maka pelayanan kita pasti berbeda. Tanpa hati yang melekat sama Tuhan, orang bisa melayani, orang bisa khotbah, orang bisa jadi ketua kelompok sel, tapi akhirnya saudara akan merasa pelayanan saudara kering. Akhirnya saudara akan merasa pelayanan saudara kosong. Akhirnya Anda akan merasa kelompok selnya jadi kosong. Kenapa? Karena Tuhan sumber pertumbuhan. Kalau kita nggak mengandalkan Tuhan, nggak ada aliran kehidupan. Kalau nggak ada aliran kehidupan, kosong, mati, kering, kosong. Oke, hanya ketika kita ini mengandalkan Tuhan, kita melekat sama Tuhan, ada impartasi. Saat ada impartasi dalam hidup kita bisa bagikan kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada anggota kelompok sel kita. Saat mereka terima impartasi itu, maka mereka ikut bertumbuh. Saya mau ngomong begini sama saudara, kalau Anda ingin anggota sel saudara bertumbuh, dimulai dari ketua kelompok selnya. Ketua kelompok sel yang bertumbuh akan membawa anggota selnya bertumbuh. Bagaimana mungkin anggota selnya bisa dibuat bertumbuh kalau ketua kelompok selnya sendiri tidak bertumbuh? Baliknya lagi sama pemimpinnya. Kita sebagai ketua kelompok sel, kita harus bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita. Karena itu saya ingin ajak saudara semua sebagai ketua kelompok sel dan juga sebagai pelayan Tuhan di gereja ini, bangun hati yang mengandalkan Tuhan. Oke, jangan jadi orang Kristen yang jauh dari Tuhan, bangun hati yang melekat kepada Tuhan. Bangun mesbah pribadi saudara sama Tuhan. Bangun persekutuan intim saudara dengan Roh Kudus. Itu penting. Buat saya saudaraku selama sekian belas tahun saya melayani Tuhan jadi pendeta, saya mengerti. Kalau itu tidak saya jaga, kering kosong, gak ada apa-apanya. Tapi kalau itu ada, hubungan pribadi sama Tuhan ada, nanti yang kering pun akan disegarkan kembali, akan dihidupkan kembali, yang stagnasi akan bertumbuh kembali, akan ada semangat yang baru, akan ada roh yang baru, akan ada pertumbuhan yang baru yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Amin, kita kasih tepuk tangan dulu sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Itu sebabnya bangun hati yang mengandalkan Tuhan itu. Dulu pada waktu saya kelompok sel, memimpin kelompok sel, waktu saya masih remaja, ya, ada satu hal yang indah yang kita lakukan. Setiap orang itu selalu diminta untuk menceritakan tentang kehidupan rohaninya.
Kadang-kadang kalau kita belum mengerti konsep kelompok sel, sebagian orang mungkin juga ada di tempat ini akan ngomong begini dalam hatinya, sebenarnya ngapain ya kelompok sel ya? Saya kelompok sel nggak dapat apa-apa. Kayaknya sama aja ikut kelompok sel dan tidak ikut kelompok sel tidak ada perbedaannya. Saya mau ngomong begini sama saudara, mesti ada yang salah itu. Dalam kelompok sel mesti ada yang salah. Karena kalau kelompok selnya benar, Anda ikut kelompok sel, Anda pasti sangat bertumbuh dalam kehidupan rohani, saudara. Oke, saya masih ingat saudaraku ketika dulu saya pertama kali memimpin kelompok sel, setiap orang diminta untuk menceritakan kehidupan rohaninya. Oke, ada yang mulai ngomong, selama seminggu ini saya doa setengah jam setiap hari. Ada yang ngomong, selama seminggu saya doa 1 jam tiap hari. Sebagian lagi diminta ngomong, aduh saya belum punya kehidupan doa. Saya belum punya kehidupan saat teduh. Ada yang ngomong, oh saya kadang doa tapi kadang tidak berdoa. Tapi ketika cerita seperti itu, terus kemudian ketua kelompok saya mulai membangun dengan sungguh-sungguh, memuridkan dengan sungguh-sungguh, minggu depannya itu memotivasi. Minggu depannya yang tadinya belum doa, belum punya kehidupan saat teduh, terus cerita, minggu ini saya sudah mulai saat teduh. Itu pemuritan saudaraku. Harusnya yang seperti itu ada dalam kelompok sel. Kalau enggak ada sesuatu yang salah di dalam kelompok sel. Oke. Minggu sebelumnya mereka yang ngomong, saya kadang doa tapi kadang tidak doa. Tapi ketika minggu berikutnya mereka ikut kelompok sel lagi, mereka kesaksian. Sekarang selama seminggu ini saya bisa konsisten di dalam doa saya. Jadi kayak minggu demi minggu atmosfer pertumbuhan rohaninya tambah kuat, tambah kencang. Ya. KKS-nya impartasi, bangun mereka, dorong mereka, muridkan mereka. Yang tadinya doanya setengah jam, mulai bisa 1 jam. Apalagi zaman itu anak remaja gak mau kalah. Ya. Temannya 1 jam, dia 2 jam. Ada yang 2 jam, dia hajar 3 jam, sampai 6 jam. Jadi atmosfer perlombaan untuk maju dalam kehidupan rohani itu jelas sekali, kuat sekali. Bagaimana orang tidak bertumbuh di dalam kelompok sel yang seperti itu. Yang belum baca Alkitab, sekarang baca Alkitab. Yang belum pernah puasa, sudah pernah puasa belum? Oh belum. Tapi ketika dengar kesaksian teman-temannya mulai puasa, orang mulai termotivasi. Mereka mulai termotivasi, akhirnya mulai berani ambil langkah iman untuk puasa. Jadi saudara sebagai ketua kelompok sel, muridkan anggota kelompok sel saudara. Sehingga ada pertumbuhan di dalam kehidupan rohani. Kelompok sel jangan cuma datang, ngomong-ngomong, hahihi, selesai pulang. Itu iya ada fellowship, ada percakapan yang indah. Tapi saya mau ngomong sama saudara, muridkan anggota kelompok sel saudara. Setiap orang yang ada dalam kelompok sel kita harus bertumbuh di dalam kehidupan rohaninya. Harus berakar, harus bertumbuh dan berbuah dengannya. Haleluya. Kalau orang bertumbuh dalam kehidupan rohaninya, orang ngerti sesuatu sedang Roh Kudus kerjakan. Dia terima sesuatu, dia terima impartasi. Ada atmosfer rohani yang sehat di situ. Tidak mungkin tidak, kelompok sel pasti bertumbuh. Kelompok sel pasti bertumbuh. Tapi bangun atmosfer rohani yang kuat. Jadi kalau kelompok sel bukan cuma sekedar datang terus kemudian ngomong sebentar terus pulang. No. Saudara cek nih, parameter kehidupan rohani. Periksa, apakah sudah baptis air nih? Dicek, sudah baptis air belum? Saudara sebagai ketua kelompok sel sudah memastikan belum? Setiap anggota kelompok sel menjadi pelaku firman Tuhan. Salah satu pelaku firman Tuhan apa? Percaya dan dibaptis. Maka engkau akan diselamatkan. Kalau saudara sebagai ketua kelompok sel tidak memuridkan, Anda ditanya sama sekretariat, anggota kelompok selmu yang sudah baptis berapa, yang belum berapa. Anda nggak tahu. Itu ciri tidak memuridkan. Sudah nangkap yang saya maksudkan? Itu ciri kelompok sel nanti akhirnya tidak bisa bertumbuh dalam kehidupan rohani. Karena pertumbuhan dalam kehidupan rohani terjadi ketika ada pemuritan.
Saudara ditanya, yang sudah encounter berapa banyak? Anda masih mikir, nggak ngerti. Mana yang sudah encounter, mana yang belum encounter. Apa yang kita muridkan? Saudaraku, di gereja kita ada yang namanya skema perjalanan rohani jemaat keluarga Allah. Oke, semuanya tahu? Kalau belum tahu berarti KKS-nya belum memuridkan. Ada yang namanya apa? Skema. Coba semuanya katakan skema perjalanan rohani keluarga Allah. 2, 3. Skema perjalanan rohani keluarga Allah. Dimulai apa? Pertama kali kita jiwa baru dulu. Oke. Setelah jiwa baru maju, digabungkan ke ibadah raya dan kelompok sel. Itu langkah berikutnya. Terus maju lagi apa? Dibaptis. Oke. Setelah itu berikutnya apa? Disuruh encounter. Ikut encounter atau ikut som. Terus kemudian YSBC. Terlibat dalam pelayanan. Jadi ketua kelompok sel. Terus melipat gandakan kelompok selnya. Jadi ada step by step by step. Ini skema perjalanan rohani. Ini skema pertumbuhan rohani. Pertanyaannya, di dalam kelompok sel ada pemuritan enggak? Kalau tidak ada pemuritan, tidak ada kemajuan. Jadi orang Kristen sekian tahun, tapi ya begitu tetap begitu. Karena tidak ada pemuritan, tidak ada pertumbuhan, tidak ada perubahan. Makanya sebagian pada ngomong, ikut kelompok sel, enggak ikut kelompok sel, enggak ada bedanya. Saya mau ngomong sama saudara, kalau kelompok selnya benar, pasti ada perbedaannya. Kalau kelompok selnya benar, pasti ada kemajuan hari demi hari, step by step. Kita tambah maju dalam Yesus, tambah maju lagi, sampai akhirnya berbuah lebat buat Tuhan. Tepuk tangannya yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Jadi mulai hari ini kelompok sel harus dibenahi. Kita harus ambil komitmen, di kelompok sel saya setiap orang harus bertumbuh dalam kehidupan rohani. Amin. Bahkan tadi saya baru aja rapat sama staf gembala di sana sebelum kita mulai gebiar, saudaraku. Saya juga mau sampaikan sama saudara, saya ajak semua pelayan Tuhan keluarga Allah menyelesaikan skema perjalanan rohani ini sampai finish, sampai lulus, sampai selesai. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Siap semuanya? Siap tentara Allah? Berarti yang belum ikut som mesti ikut som. Tapi pasti kedagingannya teriak. Ngerti baik pun belum tentu akan melakukan. Makanya perlu dimuridkan. Coba saudara renungkan. Kalau saudara dorong anggota sel saudara, mobilisasi mereka untuk doa puasa, responnya gimana kira-kira? Tergantung kehidupan rohaninya. Kalau lagi kuat, langsung amin. Tapi orang yang kehidupan rohaninya lagi loyo suruh doa puasa. Disuruh, dipaksa, marah dia. Bukan karena puasanya jelek, tapi karena kedagingannya sedang kenceng nih, rohnya yang loyo. Karena itu perlu dimuridkan. Boleh kasih salam kiri kanan sudah, saya perlu dimuridkan. Kalau enggak nih berontak terus nih kedagingan kita. Benar? Berontak terus disuruh ikut sama aja susahnya luar biasa. Disuruh saat teduh susahnya luar biasa. Disuruh ISBC, aduh minta ampun. Ngomong lagi kiri kanan sudah, kali ini bertobat, kerajaan Allah sudah dekat. Semua pelayan Tuhan di tempat ini harus ikut som, harus encounter, harus ISBC, harus baptis air, harus jadi KKS, harus berbuah lebat. Yesus ngomong, dengan demikian kamu disebut muridku. Baca itu, Yesus ngomong, hanya kalau berbuah lebat disebut murid. Kalau cuma datang ke gereja, belum disebut murid.
yang disebut murid yang berbuah lebat. Siapa di sini yang mau disebut murid Kristus? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Ayo semuanya berbuah lebat bagi kerajaan Allah bertumbuh di dalam kehidupan rohani. Amin. Maju, siap puasa. Besok Jumat puasa. Loh, kemarin sudah diumumkan belum? Kita akan pembukaan ibadah baru yang ke-12 di The Star, yaitu Minggu jam 2 siang. Dan saya mau ngomong sama saudara, ibadah ini bukan hanya miliknya pengurus ibadah Minggu jam 2 siang. Ibadah ini milik kita semua. Ini satu lagi terobosan baru yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Ayo doa puasa. Ayo dukung bersama. Ayo cari jiwa bersama. Ayo maju. Doa puasa ya. Besok Jumat ya. Datang ibadah doa di Grand Pelita jam 5. Siap yang siap maju ke gerakan, angkat tangannya tinggi-tinggi. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Mulai maju, bangkit tentara Allah. Jadi itu yang pertama, hati yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua sekarang, bagaimana kita menjadi ketua kelompok sel yang berhasil, bagaimana kita menjadi pelayan Tuhan yang bertumbuh, yang maju. Yang kedua, miliki hati yang penuh belas kasih. Kita baca dulu Matius 9 ayat yang ke-36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka. Kalimat terakhir, ayo kita baca bersama dengan keras semuanya. 1, 2, 3. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Boleh lihat ke depan sini saudaraku. Karena hati Yesus dipenuhi belas kasih. Ketika dia ngelihat jiwa-jiwa, dia tuh bisa ngerasain pergumulannya mereka. Dia bisa ngerasain kesusahannya mereka. Terus Yesus ngomong begini, mereka ini apa? Lelah dan terlantar. Seperti domba tidak bergembala. Itu perkataan orang yang bisa merasakan hidupnya orang lain. Dan orang yang bisa merasakan hidupnya orang lain, biasanya adalah orang yang hatinya penuh dengan belas kasihan. Hari ini mari kita minta, supaya belas kasihan Tuhan memenuhi hati kita. Karena kalau kita nggak punya hati yang penuh belas kasih, bahkan ngerti saja seseorang ngalami pergumulan berat dalam hidupnya, kita cuek. Nggak ambil pusing. Bukan urusan saya, kita urusan sendiri-sendiri. Ya kita satu kelompok sel sih, tapi urusan sendiri-sendiri. Tapi tidak dengan Yesus. Yesus hatinya penuh belas kasihan, ngelihati orang, mereka ini lelah, terlantar, seperti domba tidak bergembala. Berapa banyak orang yang lelah di sekeliling kita. Secara jiwanya lelah. Dalam kehidupan keluarganya lelah, capek sekali. Secara keuangan terlantar, pekerjaan terlantar. Seperti domba tidak bergembala. Berapa banyak orang pernikahannya terlantar. Berapa banyak orang mengalami lelah dan terlantar seperti domba tidak bergembala. Yesus ada hati yang penuh belas kasihan. Dia bukan cuma simpati, tapi dia punya hati yang belas kasih. Dia terbeban sama mereka. Dia layani mereka. Dia bangun iman mereka. Dia kuatkan mereka. Dia doakan mereka. Itu sebabnya orang-orang yang di sekeliling Yesus bisa merasakan sesuatu. Mereka bisa merasa kok saya diperhatikan. Kok Yesus care sama saya. Mereka bisa merasa dibangun imannya. Mereka bisa merasa disegarkan kembali. Ketika bingung, mereka bisa merasa dapat arah. Mereka bisa merasa dapat petunjuk hidup. Ketika kosong, mereka bisa merasakan ada kepenuhan Roh Kudus. Enggak heran, hari demi hari pelayanan Yesus tambah banyak dan tambah banyak dan tambah banyak. Karena ada hati yang penuh dengan belas kasih. Demikian juga di dalam kita. Dalam pelayanan kita. Entah saudara sebagai asyir, kalau saudara sebagai asyir, ya bisa sih cuma tugas salaman, sudah cuek selesai. Tapi kalau orang melayani dengan hati,
sama-sama jadi asyir, tapi berbeda. Kalau orang melayani dengan hati, sama-sama jadi ketua kelompok sel, tapi memimpinnya akan berbeda. Jadi kelompok sel dengan hati itu bisa ngelihat seperti Yesus melihat. Ini lelah, terlantar, seperti domba tidak bergembala. Terus memberikan hidupnya. Terus membangun mereka, mendoakan mereka, melayani mereka. Saya ajak saudara membayangkan, kalau kelompok sel, KKS-nya punya hati yang penuh belas kasihan, itu nular. Anggota selnya juga akan punya hati yang sama seperti itu. Bayangin, kelompok sel yang saling care, saling peduli, satu dengan yang lain. Pasti suasananya indah, suasananya menyenangkan, orang akan diberkati di situ. Dan kelompok sel seperti itu pasti maju, pasti bertumbuh dengan luar biasa. Amin. Jadi saya ingin ajak saudara, hari ini kita datang di hadapan Tuhan, kita minta Tuhan penuhi hati kita dengan belas kasihan. Tanpa dipenuhi dengan hati belas kasihan, saudara dengar pengajaran seperti ini, tahu di sini, tapi kosong di sini. Kalau kosong di sini, ya nggak bisa, macet, nggak jalan. Saya berdoa dalam nama Yesus, hati penuh belas kasihan mulai hari ini dibangkitkan dalam hati saudara. Amin, Roh Kudus yang jamah hati kita masing-masing. Mulai hari ini ketika kita melayani Tuhan, kita tidak melakukan tugas kita saja, tapi kita mengerjakannya dengan hati yang cinta Tuhan, dengan hati yang penuh dengan belas kasihan untuk jadi berkat bagi jiwa-jiwa. Yang ketiga, hati yang cinta pada jiwa-jiwa yang terhilang. Kalau tadi belas kasihan sama yang sudah ada di sekeliling kita. Sekarang yang ketiga, hati yang cinta pada jiwa-jiwa yang terhilang. Kita baca Yohanes 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-36. Saya bacakan perkataan Tuhan Yesus ini. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sampai di situ. Boleh lihat ke depan sini saudaraku. Yesus sama murid-muridnya ngelihat ladangnya sama, padinya sama. Tapi murid-muridnya ngomong gini, masih 4 bulan lagi nih, masih hijau. 4 bulan lagi baru tiba musim menuai. Tapi ladang yang sama, Yesus ngomong gini, lihatlah. Kamu ngomong 4 bulan, Yesus ngomong, lihatlah, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Coba sudah lihat, renungkan perkataan Yesus. Yang dilihat sama, tapi komentarnya beda. Yang satunya ngomong masih hijau, tapi yang satunya sudah kuning nih, siap untuk dituai. Saya tanya sama saudara, kalau saudara melihat teman kerja saudara di kantor, saudara ngomongnya masih hijau atau sudah kuning? Kayak gini nih susah nih, yang model gini berat nih. Atau saudara ngomong, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Waktu saudara tinggal di sekeliling saudara, tetangga-tetangga saudara, Anda ngomong apa? Ngelihat mereka, komentar saudara, komentar seperti Yesus atau komentar seperti murid-muridnya? Kadang-kadang kita ngomong, wah kalau yang kayak gini susah, diinjili susah, diajak ke gereja susah, diselamatkan susah, kayaknya belum waktunya, masih keras hatinya. Mungkin itu yang Anda rasakan, tapi hari ini Yesus ngomong sama kita semua, pandanglah, sekali lagi, lihatlah, tapi saya berdoa, lihatnya dengan mata rohani yang sudah diurapi, sudah dicelikkan, sehingga kita mampu melihat bahwa ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Keluarga saudara siap dituai. Teman-teman kantor saudara siap dituai.
relasi bisnis saudara siap untuk dituai. Yesus ngomong, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Perbedaannya saudaraku yang satu, ya sudah. Ngelihat begitu saja. Tapi ketika Yesus ngelihat jiwa-jiwa, Yesus melihat jiwa-jiwa dengan hati yang penuh cinta sama jiwa-jiwa yang terhilang. Orang kalau cinta, orang kalau mengasihi, itu melihatnya pasti berbeda. Salah satu ketua kelompok sel yang menurut saya paling luar biasa, kesaksian yang paling luar biasa yang pernah saya dengar, saudaraku, salah satu yang paling luar biasa namanya adalah Luis Salas. Dia salah satu KKS yang paling berhasil di Bogota, Kolombia. Saudara tahu enggak? Dalam waktu 18 bulan. 18 bulan itu berarti berapa lama? 1 tahun setengah, ya, 1,5 tahun. Dia bangun dari satu kelompok sel jadi 250 kelompok sel. Coba Anda renungkan, dalam waktu 1,5 tahun, satu kelompok sel jadi 250 kelompok sel. Terus kuncinya apa? Ketika ditanya, diinterview, dia mulai cerita, lagi orang ngerti. Ternyata rahasianya adalah karena dia ini punya yang namanya special care sama jiwa-jiwa yang terhilang. Jadi dia punya kepedulian yang spesial, kasih yang spesial, hati yang cinta jiwa-jiwa. Sudah tahu enggak di waktu luangnya, karena dia ini profesional. Ya, dia bukan full timers, bukan pendeta, dia dia profesional, kerja, dia karir cukup maju, sangat maju karirnya. Jadi artinya dia orang sibuk juga. Tapi di waktu-waktu yang dia bisa lakukan, dia lakukan. Jadi dia kumpulin data-data, dia buka handphonenya. Dia lihat kontaknya mana lagi nih, yang bisa dipertobatkan, mana lagi nih, yang belum kenal Yesus mana lagi nih. Dia buka nih daftar handphonenya. Dia ngelihat di gereja, ya, nama jiwa-jiwa baru yang bisa untuk di follow up. Dia kumpulkan. Terus kemudian dia telepon mereka. Kalau orang punya hati untuk jiwa-jiwa, teleponnya enggak asal telepon. Teleponnya juga dengan hati. Ada kepedulian di situ. Orang merasa diperhatikan dengan tulus di situ. Dia telepon, dia ajak ketemuan, dia undang makan. Kadang penginjilan itu butuh modal juga, saudaraku. Ya, open mouth, orang ngomong open heart, oke? Ya, jadi dia ajak makan, dia ngobrol, dia sharing, dia bangun hubungan yang baik, dia cerita dari hati ke hati. Orang merasa diperhatikan, orang merasa dia tulus mengasihi, mulai terbuka. Hubungan baik terus dia ajak, ayo datang ke kelompok sel. Satu-satu seperti itu. Akhirnya satu kelompok sel jadi 250 kelompok sel. Sekarang sudah ribuan. Dalam waktu 1,5 tahun saja 250 kelompok sel. Saya berdoa hari ini hati kita semuanya dipenuhi dengan hati yang penuh dengan cinta untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Sebagian orang ngomong begini, Pak, kalau saya mau menyelamatkan jiwa, saya mesti ikut kelas penginjilan dulu. Saya tanya sama saudara, apakah perempuan Samaria yang ketemu sama Yesus di dekat sumur, yang menyelamatkan sekampungnya itu sudah ikut kelas penginjilan 101? Enggak ada kelas penginjilan 101. Hatinya terbakar itu saja. Dan dengan hati yang terbakar, dia beritakan Injil. Jiwa-jiwa diselamatkan. Saya mau ngomong begini sama saudara, lebih penting hati yang cinta jiwa-jiwa daripada sekedar ikut kelas penginjilan. Kalau ada hati yang cinta jiwa-jiwa, Roh Kudus akan bekerja bersama dengan saudara. Sementara saudara bersaksi, Anda memberitakan Injil, Tuhan akan jamah, pertobatan akan terjadi. Sebenarnya mempertobatkan jiwa-jiwa itu sesimpel kita care sama orang. Kita mempedulikan orang. Terus kita bawa mereka datang sama Yesus. Simpel itu. Dan orang dijamah oleh kasih Tuhan. Kalau orang dijamah oleh kasih Tuhan, pertobatan akan terjadi. Amin. Yang keempat. Hati yang menyala-nyala. Kita baca ya. Roma 12 ayat yang ke-11, ayat yang sangat terkenal sekali.
Mari semuanya bersama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah apa? Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya berdoa dalam nama Yesus, api Roh Kudus dikobarkan kembali. Dalam hati kita semua yang sempat meredup, hari ini dikobarkan kembali. Amin. Karena kalau apinya meredup, pasti kerajinannya kendor. Makanya dimulai, janganlah kerajinanmu kendor. Ada enggak yang ada enggak yang kelompok selnya sedang kendor? Saudara KKS, tapi ya sebulan sekali aja kelompok sel. Ya saya masih ada sibuk ini, sibuk. Ada enggak yang doanya baru kendor? Ada enggak yang pelayanannya kendor? Hari ini buka hati saudaraku. Biarlah rohmu menyala-nyala dengan api Roh Kudus. Layani Tuhan dengan tekun, dengan rajin, dengan gigih. Nanti Anda lihat api Roh Kudus akan berkobar di dalam pelayanan. Saudara, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Api itu memperanakkan api. Kalau KKS-nya menyala-nyala, anak selnya menyala-nyala. Oke? Kalau KKS-nya suam-suam kuku, gimana berharap anak selnya menyala-nyala? Nggak mungkin. Susah. Kecuali anak sel pengecualian. Oke? Tapi secara umum kalau KKS-nya loyo, anak selnya juga loyo. Dan kalau KKS dan anak selnya loyo, kelompok selnya loyo, bagaimana kelompok sel loyo bisa maju? Bagaimana tim ibadah loyo bisa maju? Kalau koordinatornya, staf gembalanya loyo, ya setengah ngurusin, setengah gak ngurusin, ya yang penting jalan. Terus semuanya loyo, semuanya juga yang penting ya sudahlah asal jalan, asal tugas. Bagaimana ibadah bisa maju? Makanya ayat ini berkata, jangan kendor. Hari ini buka hati saudara, ini pesan firman Tuhan buat kita semua. Jangan kendor. Ibadah enggak boleh kendor. Kelompok sel enggak boleh kendor. Departemen enggak boleh kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Hanya kalau roh kita menyala, dalam pelayanan kita gigih. Kalau saudara enggak menyala, Anda enggak gigih dalam pelayanan. Anda nggak bisa gigih di dalam mengembangkan kelompok sel. Hanya yang rohnya menyala, yang gigih. Ayo kelompok saya, minggu depan kelompok saya. Masukin anggota kelompok saya ikut. Hanya KKS yang rohnya menyala, itu yang akan memuridkan. Ayo sudah saat teduh belum? Minggu ini sudah doa belum? Dapat rema apa dari Tuhan? Itu dilakukan hanya oleh KKS yang rohnya menyala. Hanya KKS yang rohnya menyala, yang memuridkan murid-muridnya, memuridkan anggota selnya, mendorong mereka, ayo baptisan air, ayo encounter, ayo sam. Itu gigih berjuang bisa jadi kalau kita punya roh yang menyala. Kalau enggak menyala, enggak mikir, ngapain saya susah-susah dorong anggota sel, kelompok sel saat teduh, doa puasa. Enggak bakal, enggak ada kegigihan. Kegigihan, ketekunan, keuletan di dalam pelayanan kita akan lakukan kalau ada roh yang menyala dalam hati kita. Saya masih ingat saudaraku, pada waktu itu ketika gereja kita mulai jalan prinsip 12, Pak Obaja itu rohnya sangat terbakar. Rohnya menyala-nyala dengan kegerakan prinsip 12 itu. Dan hebatnya begini, orang kalau rohnya menyala-nyala, itu kayak jadi sesuatu yang dia sangat gigih perjuangkan. Dan saya masih ingat sekali, Pak Obaja setiap minggu khotbah di mimbar, khotbahnya tentang kelompok sel. Dia bahkan khotbah tentang keluarga, baliknya kelompok sel. Khotbah doa puasa, baliknya kelompok sel. Pokok khotbah jurusnya kemanapun, baliknya ngomong kelompok sel. Kenapa? Karena hatinya menyala-nyala. Kalau dia ketemu sama jemaat, jemaat datang punya masalah, ya cerita, nangis-nangis, ditantang jadi KKS.
Loh saudara, orang kalau rohnya menyala-nyala, itu pasti berbeda. Kegigihannya berbeda. Jadi dimanapun dia khotbah, dia ketemu jemaat, dorongannya kelompok sel, kelompok sel, kelompok sel lagi, kelompok sel. Gigih dan kegigihan itu yang mendatangkan terobosan dan kemajuan. Di tahun 2017 saya percaya akan ada terobosan yang besar ketika roh kita berkobar-kobar menyala-nyala. Akan ada kemajuan, pelipat gandaan, terobosan yang luar biasa. Amin. Jadi mulai hari ini saya doa di sini tidak ada satupun pelayan Tuhan yang melayani dengan roh suam-suam kuku. Saya berdoa semuanya rohnya menyala, KKS semuanya rohnya menyala, pembicara semuanya rohnya menyala, staf gembala semuanya rohnya menyala. Kalau menyala pasti gigih. Kalau gigih pasti maju. Yang terakhir. Ini karena yang kelima ini ada kaitannya sama yang keempat. Yang kelima adalah hati yang pantang menyerah. Hati yang pantang menyerah. Saya bacakan Filipi 4 ayat yang ke-13. Ayo baca bersama-sama aja dengan keras semuanya. Siap semua? 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini harus jadi ayat yang ada dalam hati kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sebagian orang rohnya lembek. Ada apa sedikit gampang menyerah. Gampang putus asa. Saya mau ngomong begini sama saudara. Yang namanya kelompok sel, yang namanya melayani Tuhan, apapun jenis pelayanan saudara, itu perjalanan maraton. Perjalanan apa? Maraton. Kalau saudara nggak punya hati yang pantang menyerah, boleh dikatakan hampir pasti berhenti di tengah jalan. Sekarang masih melayani, 1 tahun dari sekarang tanda tanya. 3 tahun dari sekarang tanda tanya. Saya sudah melihat people come and go. Orang datang dan pergi. Saya sudah melihat orang yang tadinya semangat, tapi pergi. Berhenti, undur dari pelayanan. Itu sebabnya butuh hati yang pantang menyerah. Butuh hati yang ngomong di dalam diri kita, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bukan karena kita kuat, tetapi karena Dia memberi kekuatan kepada kita. Karena yang namanya kelompok sel, saudaraku, saya mau ngomong begini. Ya, kenapa kok butuh hati yang pantang menyerah? Yang namanya kelompok sel, boleh dikatakan hampir pasti, saudara punya anggota sel yang menyenangkan, tapi juga punya anggota kelompok sel yang agak menyenangkan. Oke ya, jadi ketika saudara berurusan, kadang-kadang di hati kita jadi gimana? Butuh hati yang pantang menyerah. Saya lihat sebagian KKS, sebagian pelayan Tuhan, belum mengembangkan hati yang pantang menyerah, staminanya belum kuat. Begitu melayani, saya mau ngomong sama saudara, bahkan belum jadi KKS, jadi pelayan Tuhan aja, dalam pelayanan pasti ada benturan. Nanti sama asyir yang lain, sama pendoa syafaat yang lain, sama tim ibadah yang lain, gak enakan. Kalau gak enakan, akhirnya gampang mundur. Kalau hatinya belum punya pantang menyerah. Ada berapa banyak KKS yang dorong anggota selnya, ayo dong kamu som. Terus kemudian dijawab, no. Kalau KKS hatinya belum punya pantang menyerah, begitu dengar kata no, artinya no. Tapi KKS yang hatinya pantang menyerah, dengar no, itu no sama dengan calon yes. Oke? Itu KKS yang hatinya pantang menyerah. Oke? Kalau kita hatinya apa namanya? Baru dengar no sekali, ya sudah nggak mau kok, tuh buktinya sudah saya ajak. Pak susah pak, anggota saya nggak mau baptis pak.
Apalagi ISBC. Wah, itu dipelonco, Pak. Percuma. Susah, nggak bisa. Disuruh ikut semua, nggak mau, Pak. Seringkali kita dengar tidak, kita dengar mereka menolak, itu artinya ya sudah, mau apa lagi. Kan saya sudah nyoba. Saudaraku, orang kalau hatinya gampang menyerah, itu bukan berarti dia belum nyoba loh. Dia sudah nyoba, tapi begitu gagal, kalah sekali, langsung mundur di tengah jalan. Doa saya, hati saudara, hati yang pantang menyerah. Ditolak sekarang, tapi kita doa, kita tetap berjuang, kita berjalan bersama Tuhan, pasti bisa, pasti gol, pasti berhasil. Dan Anda akan melihat, mujizat-mujizat Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. KKS, pelayan Tuhan yang maju itu hatinya pantang menyerah. Orang yang memberitakan Injil, Anda lihat, yang memberitakan Injil yang berhasil adalah orang yang sama bersaksi, ditolak, dia nggak menyerah. Dia bersaksi lagi, dia deketin lagi, dia dimarahin, tetap senyum. Belajar sama Pak Jimmy senyum. Senyum. Ya. Oke. Terus berjuang. Berapa banyak orang yang nolak Injil, maki-maki orang memberitakan Injil. Tapi sampai di satu titik, Tuhan jamah, Roh Kudus yang kerja, pertobatan terjadi. Itu butuh hati yang pantang menyerah. Untuk suami bisa dipertobatkan, butuh istri yang punya hati yang pantang menyerah. Untuk anggota sel saudara bisa jadi KKS, butuh KKS yang pantang menyerah. Untuk semua pelayan Tuhan selesai semua SPR, skema perjalanan rohani, butuh hati yang pantang menyerah. Doa saya semuanya punya tuh di situ. Amin. 2017 semuanya sudah selesai, encounter, ISBC, SOM, terlibat pelayanan, jadi KKS, berbuat lebat buat Tuhan. Ayo tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Loh, saya sadar loh, saya ngomong begini saudaraku, memang ada tepuk tangan, memang ada amin, tapi ada di dalamnya. Saya tahu nih, ada kedagingan yang sedang melawan ini. Tapi no problem, Roh Kudus yang kerja dalam hidup saudara. Kita ini butuh menyalipkan kedagingan kita. Emangnya enak disuruh puasa? Emangnya enak disuruh jadi KKS? Emangnya enak disuruh jadi pendeta? Awalnya rasanya enggak enak, tapi Anda maju sama Tuhan, Anda akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Oh, tepuk tangannya yang lebih meriah lagi, yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Siap tentara Allah? Siap maju? Siap bangun kelompok saya saudara? Setiap pelayan Tuhan di tempat ini bisa jadi KKS. Coba semuanya ngomong, saya bisa jadi KKS. 2, 3, saya bisa jadi KKS. Yang percaya angkat tangan. 2 tangan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Tahun ini jadi KKS. Tahun ini harus jadi. Pak, kemarin sudah coba Pak, tahun lalu Pak. Bubar lagi Pak, bubar. Hati yang pantang menyerah, gagal sekali. Bangkit lagi, 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangkit kembali. Tuhan menyertai saudara dan Tuhan akan memberikan kemenangan kepada saudara. Ayo kita bangkit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan.